Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mempelajari zakat hewan ternak. Kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa dimudahkan dalam belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Nah teman-teman, sekarang bisa buka buku fikihnya di halaman ke-17, pelajaran keempat, zakat hewan ternak. Dan sekali lagi sebelum Ustadz mulai pelajaran, Ustadz mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan dan mencatat pelajaran. Jika ada yang belum paham, bisa bertanya ke Ustadz di akhir pelajaran. Keempat, zakat binatang ternak. Zakat dalam Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya zakat binatang ternak yang mencakup sebagai berikut: unta, sapi, kambing. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tidaklah seseorang memiliki unta atau sapi atau kambing lalu ia tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan hewan-hewan tersebut akan datang pada hari kiamat dalam bentuk yang besar dan gemuk, sambil menanduk-nanduk tuannya dan mencakarnya dengan kuku kakinya. Setelah sampai pada barisan terakhir, barisan pertama kembali lagi dan melakukan hal yang sama sampai tiba pengadilan Allah. Syarat wajibnya apabila telah sampai haul, masa kepemilikan telah genap 1 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tidak wajib zakat atas harta hingga dimiliki selama 1 tahun. Binatang tersebut termasuk binatang saimah, yaitu binatang yang dipelihara dan makanannya disiapkan oleh tuannya, baik berupa tumbuhan atau rumput yang tumbuh dengan sendirinya, bukan rumput yang ditanam oleh manusia untuk tujuan tertentu. Adapun binatang liar, maka tidak wajib dizakati. Hewan tersebut dipelihara untuk diambil susu atau anak-anaknya. Apabila hewan tersebut dipekerjakan baik untuk membajak sawah, mengangkut air untuk menyiram tanaman, mengangkut barang-barang atau yang sejenisnya, maka tidak wajib dizakati. Namun jika dia dimiliki untuk tujuan penyewaan, maka zakatnya dikeluarkan dari hasil sewanya jika telah mencapai 1 tahun. Binatang tersebut telah mencapai nisab. Untuk unta, apabila jumlahnya mencapai 5-9 ekor, maka pemiliknya mengeluarkan zakatnya dengan 1 ekor kambing. 10-14 ekor unta, kewajiban zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor unta, kewajiban zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor unta, kewajiban zakatnya 4 ekor kambing. 25-35 ekor unta, kewajiban zakatnya 1 ekor unta bintu makhot berumur 1 tahun. 36-45 ekor unta,
Kewajiban zakatnya 1 ekor unta bintu labun berumur 2 tahun. 46 sampai 60 ekor unta, kewajiban zakatnya 1 ekor unta hiqqah berumur 3 tahun. 61 sampai 75 ekor unta, kewajiban zakatnya 1 ekor unta jaza'ah berumur 4 tahun. 76 sampai 90 ekor unta, kewajiban zakatnya 2 ekor unta bintu labun berumur 2 tahun. 90 sampai 120 ekor unta, kewajiban zakatnya 2 ekor unta hiqqah berumur 3 tahun. Lebih dari itu, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor bintu labun. Dalam setiap mencapai 50 ekor, zakatnya 1 ekor hiqqah. Adapun untuk zakat sapi 30 sampai 39 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 1 ekor tabi'i, sapi yang telah berumur 1 tahun. 40 sampai 59 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 1 ekor musinnah, sapi yang telah berumur 2 tahun. 60 sampai 69 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 2 ekor tabi'i, sapi yang telah berumur 1 tahun. 70 sampai 79 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 1 ekor tabi'i dan 1 ekor musinnah. Nisab zakat kambing 40 sampai 120 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor. Jumlah zakat yang dikeluarkan 3 ekor. Setiap penambahan 100 ekor, zakatnya 1 ekor. Kewajiban zakat bagi binatang ternak adalah yang kategori sedang, bukan yang paling bagus atau yang paling buruk. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan nisab umur. Tidak bisa dizakati yang terlalu muda karena menzalimi orang fakir, dan yang terlalu tua menzalimi muzaki. Binatang ternak yang sakit, cacat, dan terlalu tua tidak boleh dizakati dan tidak bermanfaat bagi si fakir. Sapi pemakan tidak dizakati karena ia sapi gemuk untuk disembelih, yang sedang mengasuh anaknya, yang sedang hamil, juga bukan harta yang disimpan karena ia adalah harta yang terbaik dimiliki muzaki, dan mengambil zakatnya menzalimi muzaki. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, janganlah kamu ambil harta terbaik dari muzaki. Kadang juga terjadi khultah, penggabungan hewan ternak. Ada 2 macam. Pertama, khultah a'yan atau sejenis, harta yang tidak bisa dibedakan antara beberapa pihak. Perusahaan yang membagi setiap pihak masing-masing miliknya secara sama rata. Khultah bisa dari harta warisan dan dengan pembelian. Kedua, khultah awsaf atau penggabungan 2 sifat yang sama, yaitu harta yang dibatasi dan dibedakan kepada setiap pihak, dan bagian masing-masing pihak tidak sama. Akan tetapi keduanya bergabung dalam hal tempat pengembalaan dan kandang tempat hewan-hewan ternak tersebut tinggal. 2 harta yang digabung dianggap satu kepemilikan apabila 2 harta tersebut mencapai nisab, dan 2 pemilik yang menggabungkan hartanya adalah muzaki. Apabila salah seorang pemilik harta adalah orang kafir, maka penggabungannya tidak sah. Kedua harta yang digabung tersebut harus satu tempat pengembalaan, tempat istirahat, dan tempat bermalam, dan yang jantan disatukan apabila satu jenis. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka harta yang digabungkan tersebut bisa dianggap satu kepemilikan dengan khultah. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, harta yang berbeda atau terpisah tidak boleh digabungkan, dan harta yang menyatu tidak boleh dipisahkan karena takut mengeluarkan zakatnya. Harta 2 orang yang bersyirkah
dibagikan kepada mereka secara merata. Harta yang digabungkan mempengaruhi wajib dan gugurnya kewajiban zakat. Hal tersebut hanya pada zakat hewan ternak. Contoh penggabungan harta yang terpisah. 3 orang yang bersyirkah masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Jumlah semuanya 120 ekor. Kalau seandainya kita ambil zakat dari masing-masing pemilik, maka jumlahnya 3 ekor kambing. Akan tetapi, kalau digabung semua jumlah kambing tersebut, wajib zakatnya cuma 1 ekor kambing. Maka di sini digabungkan antara harta yang terpisah agar kewajiban zakatnya berjumlah 3 ekor kambing. Satu orang yang memiliki 40 ekor kambing. Ketika pemungut zakat akan datang, maka ia pisah kambing yang ia miliki 20 di tempat yang satu dan 20 ekor lagi di tempat yang lain. Maka tidak wajib diambil zakatnya karena tidak sampai nisabnya, karena harta tersebut dipisahkan. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan zakat hewan ternak. Jadi teman-teman yang merasa kurang paham bisa tanyakan ke Ustadz selesai pelajaran ini. Mungkin ini aja dari Ustadz. Syukron. Jazakumullahu khairun katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.